Halo, ya welcome back bersama saya Henry Tansio di Self View episode 3 dengan topik Asah Pola Pikir Dunia Digital. Jadi pembicara sebelumnya adalah seorang anak muda milenial, ya, Bro Andreas Lewindra, dengan sosok yang sangat unik ya, tergolong pendiam. Karena saya mengenali sosok Bro Andreas ini juga seorang yang kreatif ya. Jadi kebetulan topik digital ini memang cocok untuk diisi oleh Bro Andreas ya. Jadi cerita perjalanan karir dari yang sebelumnya seorang bisnis profesional ya, pebisnis ya. Artinya mereka bukan dari kalangan-kalangan yang biasa-biasa ya. Ini artinya punya relasi, punya kemampuan ya, punya bisnis mindset dan terjun. Nah, awalnya bukan karena alasan kekurangan atau apapun untuk terjun di industri asuransi ini. Dari apa yang saya lihat di episode 3 ini ya, yang menariknya adalah self awareness dari seorang Andreas Lewindra ya, yang berani mencoba ya, bereksperimen untuk melihat industri asuransi ini. Jadi tidak ada orang di dunia ini yang tiba-tiba lahir, terjun dan tiba-tiba bilang, saya mau cita-citanya di asuransi gitu ya. Jadi ini terjadi dari tahap-tahap awal Bro Andreas menerima informasi berupa ajakan ya, beliau diperkenalkan tentang asuransi dan oh ya, masuk kanan mungkin ditampung di keluar kiri atau gimana, dan akhirnya beliau memutuskan semakin mendalami dan hukum tabur tuai ini pun akhirnya membuahkan hasil. So Andreas ini berangkat dari titik dimana hasil jeripayanya mulai dihargai dan mulai membuahkan hasil. Artinya dapat bayaran-bayaran yang hasilnya lumayan, yang dimana menurut pengakuan beliau itu bisa mengalahkan penghasilannya di bisnis konvensionalnya. So setelah itu maka Andreas memutuskan untuk naik one step lebih lagi, yaitu mulai mendalami, yaitu dia mulai mau membuat dirinya itu semakin bagus ya, improve dan semakin dikenal. Dengan cara apa? Dengan cara di dunia online. Nah, dunia online ini kan sangat luas ya. Jadi dari apa yang sudah dicapai oleh Bro Andreas di tahun pertamanya membuat Bro Andreas berpikir lebih keras lagi gimana untuk nextnya. Nah, dari situlah ide yang muncul itu, kenapa nggak coba dari online aja? Karena dari postingan-postingan itu, nah postingan inilah yang kita gali lagi. Apa sih yang membuat postingan Bro Andreas ini berbeda dengan postingan orang lain? Kan tentunya sama-sama post, kok dia bisa kok yang lain nggak. Nah, pastinya satu hal yang pasti adalah Bro Andreas ini mempunyai inisiatif untuk menjadi trendsetter. Trendsetter itu up to date ya, kontennya sederhana, gampang dicerna, jadi membuat orang semakin tertarik untuk cari tahu lebihnya. Dan ini terbukti dari hasil-hasil yang diperoleh ya, dari pengalaman demi pengalaman, dan membuat Bro Andreas ini boleh dibilang semua challenge yang ada di perusahaan tuh dia capai semua ya, dan membuat Bro Andreas semakin bagus, makin hari semakin bagus lah ya, dari sisi teknisnya, dari sisi pelayanan, servicing dan lain-lain, dan of course kantongnya juga semakin berisi. Nah, dari sini setelah dia merasa dia semakin bagus, otomatis passion itu mulai muncul. Jadi kita boleh berkesimpulan bahwa orang boleh menyebut apa ya, nggak ada passion atau gimana. Jadi coba kita umpamakan ya, contoh ya, kalau seorang yang berjualan gorengan nih, misalnya kita bilang nih,
kalau misalnya sebulan ada 50 juta jual gorengan, kira-kira teman-teman mau nggak? Nah, jadi siapa sih punya passion jualan gorengan kan gitu. Nah, hasilnya dulu yang membawa Andreas ini kemudian naik selangkah untuk mengasah skill-skillnya. Jadi semakin hari semakin bagus, semakin dikenal, semakin improve, dan semakin confidence dan lain-lain ya. Karena optimisme itu muncul ketika hasil-hasil dan hal-hal kecil yang dilakukan tuh mulai membuahkan. So sampai di titik dimana Bro Andreas mulai memutuskan untuk berbagi lagi. Nah, berbagi itu artinya dia mulai berpikiran untuk bangun tim, ya, mulai mengisi acara podcast kita di Possible, of course ya. So disinilah awal mula kesuksesan itu mulai terasa, karena ketika kita merasa sesuatu yang kita kuasai dan kita kembalikan kembali ke society ya, masyarakat ya, artinya kita juga pengen orang lain juga terinspirasi, orang lain juga bisa belajar. Nah, disinilah wadahnya untuk berbagi, dan memang at the end of the day kita juga berharap akan lahir lebih banyak lagi orang-orang hebat yang seperti Bro Andreas ini. Jadi memang setelah dia merasa semakin menguasai dan passion itu sudah ada, dia semakin mencintai pekerjaan ini, benar nggak? Jadi kecintaan itulah yang membuat dia bisa bertahan dan terus berkembang. Nah, jadi memang kesimpulannya tidak ada seseorang pun yang bisa membatasi dirinya sendiri selain dia sendiri. So, stay tune di Possible, karena tidak ada yang tidak mungkin. We make it possible. See you in next episode. Ciao.